Halo bre, kembali lagi bersama saya Elvian yang pastinya di Kudetek ataupun Kudet Channel. Dan di video kali ini akhirnya kita ngebahas headset gaming keluaran terbaru dari DBA, Pak, yaitu DBA DJ300 sama yang ini DBA GM500 White Edition-nya. Karena saya pribadi kan punya yang versi lamanya DBA nih. Nah, ini yang versi lamanya DBA warna hitam nih udah aku pakai dari bulan Agustus tahun lalu, Pak, tahun 2020, yang artinya itu udah setahun lebih lah ya, setahun lebih 2 bulan gitu nih DBA GM500 yang versi awal. Akhirnya DBA itu ngeluarin varian lain, bukan varian sih, lebih tepatnya warna lain gitu kan, warna putih. Ya kalau misalkan kalian mau ngelihat review lengkapnya dari DBA GM500, saya tuh udah ada upload di channel ini ya. Itu bulan Agustus tahun 2020 dan penontonnya cukup banyak juga, 130.000. Dan di channelnya Bukalapak saya juga ada bahas juga yang DBA GM500 versi lamanya gitu kan. Terus untuk seri DJ-nya ini, DBA ngeluarin 3 varian warna. Warna putih, warna hitam, sama warna ungu ini. Yang saya suka banget karena warnanya tuh kayak beda aja gitu dari yang lain gitu. Emang bedanya DBA DJ300 sama DBA GM500 ini apa sih bang? Nah, di video kali ini kita akan bahas karena memang beda. Jadi nggak usah lama-lama bre, langsung aja kita bahas kedua headset terbaru dari DBA Indonesia, yaitu DBA DJ300 dan DBA GM500 White Edition-nya. Oke bre, kita mulai dulu dah bahas DBA GM500 White Edition-nya ini. Packagingnya nggak ada perubahan berarti dari versi hitam yang pakai perpaduan warna putih, abu-abu, dan sedikit kuning. Perbedaannya akan nampak di tampilan produknya dan sekarang udah ada PS5 di info kompatibilitasnya bre. Gokil. Selain itu masih sama kok. Buat isi paket pembeliannya juga sama lengkapnya dengan varian hitam yang udah saya pakai setahun lebih. Kita akan dapat unit headsetnya yang tersimpan di dalam pouch. Lalu ada perintilan-perintilan serba putih yang ada di dalam plastik. Isinya mulai dari kabel USB Type A to Type C, kabel jack audio 3.5 mm lengkap dengan audio splitternya, ada mikrofonnya juga, dan kertas-kertas yang isinya ada user manual serta kartu garansi. Lengkap banget kan? Untuk tampilannya, headsetnya tentu sangat mirip dengan versi hitamnya. Hanya aja terlihat lebih clean dengan perpaduan warna putih dan abu-abu. Selain itu, emboss logo DBA yang terdapat di kedua sisi ear cup-nya juga mengalami perubahan, di mana di versi hitam punya finishing merah, sedangkan di sini punya finishing biru yang nyalanya cukup apik, nggak terlalu menyilaukan mata dah. Soal build quality-nya makin berasa premium di White Edition-nya ini bre, nggak tahu kenapa dah. Di bagian ear cup-nya juga masih menggunakan perpaduan plastik solid dengan metal mesh yang dicat warna putih. Lalu untuk earpad dan headband-nya juga masih menggunakan foam dibalut kulit sintetis yang cukup lembut. Di antara ear cup dan headband-nya terdapat metal penghubung yang juga bisa kita adjust sesuai ukuran kepala kita pastinya. Di ear cup bagian kiri menjadi tempat berkumpulnya port dan controller, mulai dari volume wheel, switch untuk mute mic, port jack audio 3.5 mm, port Type C, dan terakhir ada port mikrofon. Untuk earpad-nya punya foam yang cukup tebal. Tentunya ini menambah kenyamanan pada daun telinga kita pastinya. Selain itu, earpad-nya juga detachable yang akan memudahkan kita saat proses maintenance headset ini. Soal kompatibilitasnya nggak usah ditanya, nggak usah diraguin lagi dah. Dengan slogan Hear Everything, headset ini multi-platform bre. Bisa buat PC, laptop, konsol, bahkan smartphone yang punya port jack 3.5 mm tentunya. Kalau kita pakai headset ini di platform Windows 7 atau Windows 10, tersedia juga software untuk set fitur 7.1 Virtual Surround Sound. Syaratnya harus menggunakan kabel dengan interface USB Type-C bre. Dan untuk mikrofonnya, tangkainya fleksibel banget bre. Polar patternnya udah pasti omnidirectional, yang bisa nangkep suara dari segala arah. Udah gitu ada fitur noise cancelling di mikrofonnya ini bre. Oh iya, kalau misalkan kalian nggak mau pakai mikrofonnya bisa dilepas pasang karena mic-nya ini detachable bre. Beralih ke produk selanjutnya, yaitu DBA DJ300 yang merupakan versi terbaru dari DJ series. Packagingnya lebih compact secara ukuran bre. Tampilannya juga cukup fresh dengan perpaduan warna putih ungu. Adapun tampak depannya terdapat foto produk, sedangkan di sisi belakangnya lebih menyamatkan fitur-fiturnya bre. Isi paket pembeliannya ada unit headsetnya yang tersimpan di dalam pouch. Ada kertas yang isinya user manual, lalu ada 2 pack perintilan serba ungu. Masing-masingnya ada kabel jack audio 6.3 mm to 3.5 mm dengan audio splitter. Menariknya, untuk kabel yang ini punya finishing coil bre. Terus di packaging selanjutnya ada kabel jack audio 3.5 mm yang terhubung langsung dengan unit mikrofonnya. Ada detailing oranye di unit mikrofon dan modul controllernya bre. Modul controllernya memuat volume wheel, switch mikrofon,
dan play or pause button. Untuk unit headset DBA DJ300 ini terdapat 3 SKU berdasarkan warnanya. Ada perpaduan hitam putih, hitam merah, dan ungu oranye seperti unit tes kita kali ini. Kalau saya pribadi emang tertarik banget sama unit ungu oranye ini karena matching banget perpaduan warnanya. Alasan lain saya tuh pecinta janda. Udah bercanda ya. Di bagian headbandnya pada sisi atas berwarna ungu lengkap dengan emboss DBA akustik. Ada detail kecil berupa jahitan asli yang menggunakan benang warna oranye bre. Sedangkan di sisi bawahnya merupakan foam yang dilapis kulit sintetis berwarna oranye. Headset ini punya tingkat fleksibilitas yang begitu baik bre. Selain bisa adjustable headband untuk menyesuaikan lingkar kepala, bisa juga swivel untuk meletakkan headsetnya di dada kita, dan juga foldable untuk kepraktisan saat akan dibawa keluar. Build quality dari earcupnya plastik banget bre, tapi finishingnya cukup rapih dengan didominasi warna ungu. Dan ada emboss DBA yang diprint dengan warna oranye yang rada redup nih. Lanjut ke bagian earpadnya yang didominasi warna ungu dengan sedikit oranye. Foamnya cukup tebal yang dibalut kulit sintetis. Feel-nya sendiri cukup lembut dan empuk bre. Oh iya, earpadnya ini detachable juga ya. Di setiap earcupnya ada port jack audio. Yang kanan buat jack audio 3.5 mm dan yang kiri buat jack audio 6.3 mm. Uniknya, di kabel jack audio 3.5 mm udah termasuk unit mikrofonnya ini. Mikrofonnya sendiri punya polar pattern omnidirectional. Tangkainya walau pakai bahan metal gitu, tapi tetap fleksibel bre, santai. Oke bre, sekarang kita masuk ke pengetesan mikrofon kali ya. Di sini udah ada 4 kontestan yang akan kita tes gitu loh. Pertama, mikrofon yang saya gunakan buat main game. Ini ada Sedes Orpheus ya, ini adalah kondenser mikrofon. Ya kualitas perekamannya kayak gini, ini pakai volume 88% gitu yang biasa saya gunakan gitu kan. Sedikit ada noise juga lah gitu. Terus kita ganti ke mikrofon yang lain ya. Contohnya ini DBA M100. Nah, ini harusnya sih udah keganti ke mikrofon kondenser DBA M100 yang biasa saya gunakan buat rekaman di depan kamera gitu kan. Untuk suaranya ini saya suka banget karena dia tuh natural dan gak ada noise-nya gitu dibandingkan dengan Sedes Orpheus tadi. Iya, kira-kira kayak gini dah untuk kualitas perekamannya. Dan sekarang kita ganti menggunakan headset DBA JM500 yang emang kita lagi review nih kan. Nah, bre, udah kita ganti nih pakai mikrofonnya si DBA JM500 yang emang lagi kita review sekarang gitu loh. Ya menurut saya langsung berubah banget gitu kondisi suaranya karena tiba-tiba noise-nya hilang. Gak ada noise sama sekali. Tapi hasilnya untuk mikrofonnya tuh jadi rada kecil sedikit, terus rada mendem, tapi noise di sekitaran hilang gitu. Jadi noise cancellingnya nih bekerja dengan baik. Kita ganti yang terakhir nih, yaitu DBA DJ300. Nah, harusnya sih udah keganti ya. Pakai mikrofonnya sih DBA DJ300 yang dia tuh pakai jack 3.5 mm sendirian. Yang lainnya pakai USB, dia pakai jack 3.5 mm. Kelihatan perbedaannya. Ini tuh lebih kayak deep banget dan enak banget didengerin. Ini tuh kayak mirip suaranya podcaster gitu ya. Jadi suaranya tuh bener-bener deep banget. Tapi ya hasilnya ada noise gitu kan. Tapi saya lebih suka karakteristik dari mikrofonnya si DBA DJ300 dibandingkan dengan DBA JM500 gitu kan, karena ya lebih natural aja gitu kan. Noise-nya juga ya mungkin ada sedikit lah gitu. Kira-kira menurut kalian gimana? Bagus yang mana gitu loh? Mau mikrofon kondenser atau mikrofon bawaan headset dari DBA DJ300? Coba ada kita diskusi. Oke, berarti itu dia ulasan atau review singkat dari saya mengenai headset terbaru dari DBA, yaitu DBA DJ300 dan DBA JM500 White Edition. Sekarang kita akan bahas poin-poin penting ataupun kesimpulan dari kedua headset terbaru dari DBA ini. Pertama mungkin dari segi kenyamanan. Ya kalau misalkan kalian tuh menggunakan sebuah headset, pasti segi kenyamanan itu harus nomor 1 gitu loh ya. Sound quality emang udah enak, tapi kalau nggak nyaman juga percuma. Dan harus juga, walaupun udah nyaman, masa sound quality nggak enak. Jadi harus balance gitu antara kenyamanan dan sound quality. Menurut saya sih gitu. Nah, kita bahas mengenai DBA DJ300 ini ya. Ya saya pribadi baru pakai series DJ ini ya, DJ100 sama DJ200 saya belum pernah nyoba. Tapi kalau dari segi kenyamanan sebenarnya DBA DJ300 ini udah nyaman banget, apalagi di bagian earpads-nya ini udah empuk banget, Pak. Tapi yang bikin dia nggak nyaman itu fittingnya. Fittingnya itu rada neken banget di telinga saya. Atau emang kepala saya kegedean gitu kan. Buat penggunaan 1-2 jam sih fine-fine aja, Pak. Tapi pas penggunaan lama ya kan 3-6 jam tuh buat ngedit, buat main game, saya baru ngerasain pas dibuka headsetnya telinga bagian belakang itu ngerasa sakit gitu. Jadi DBA DJ300 ini untuk penggunaan lama menurut saya kurang enak. Tapi untuk DBA JM500 yang emang udah aku pakai setahun lebih, ini tingkat kenyamanannya bener-bener nyaman banget, Pak, karena ya earpads-nya menurut saya lebih tebel daripada DJ300 ya, dan lebih soft juga, dan diameternya lebih lebar juga. Jadi buat penggunaan lama untuk JM500 ini masih nyaman banget, bre.
Dan selanjutnya kita ngomongin soal sound quality-nya ya. Kalau misalnya kalian mau nonton lengkap review dari DBA JM500 ini, tonton video yang lama, itu udah ada di deskripsi video ini, karena memang sebenarnya kualitas audionya sama aja kayak yang kemarin gitu kan, cuma beda warna doang gitu loh coy. Pertama ngomongin soal DBA JM500 ya, bassnya itu rada bumi dan terbilang lebih dominan dari frekuensi lainnya bre. Tapi detail dari bassnya udah cukup bagus, dan untuk sound stagingnya nggak luas-luas banget. Ini juga yang kadang saya pakai buat main game Battle Royale kayak Apex Legends gitu ya, rada kurang gitu loh men. Stagingnya itu rada berantakan dikit gitu loh, tapi step langkah kaki kedengeran jelas kok. Imagingnya juga bagus buat main game FPS karena tipenya warm gitu, jadi suara ledakan atau tembakan tuh nggak bikin sakit telinga kita. Dan treble-nya sendiri rada tinggi bre, nih buat game enak, bikin detail suara tembakan jadi kedengeran jelas. Sedangkan untuk sound quality dari DBA DJ300 ini, karakter audionya lebih ngarah ke flat. Bassnya cukup aja, jadi saya nggak bisa ngomong banyak soal bassnya karena emang biasa aja gitu loh. Treble-nya nggak tinggi juga, jadi buat penggunaan lama ini masih nyaman buat telinga kita. Vokalnya cenderung mundur tapi nggak bikin vokalnya ketutup sama instrumen lainnya. Ini yang saya suka dari DJ300, buat dengerin musik enak. Buat ngegame, stepnya kedengeran, tapi rada membingungkan bre. Sound stagingnya juga mirip-mirip lah sama di BGM 500, tapi lebih enak di BGM 500 ya. Detail suara tembakan dan ledakan biasa juga, karena emang karakternya flat gitu. Jadi buat ngegame kayak kurang gitu. Dibilang bisa buat main game, ya jawabannya bisa, cuma kurang aja. Karena menurut saya ini headset sebenarnya buat musik, bukan buat main game. Jadi itu dia bre untuk sound quality dari kedua headset DBA Indonesia, yaitu DBA DJ300 sama DBA JM500 White Edition-nya ini. Sekarang kita masuk ke kesimpulan aja gitu ya. Kalau misalkan kalian lagi nyari headset gaming, DBA JM500 jawabannya, karena ya ini dikhususkan buat gaming gitu loh. Dan sebenarnya buat dengerin musik juga masih oke-oke aja DBA JM500, tapi dia ngarahnya ke bass gitu kan karakter soundnya. Jadi ya dengerinnya lagu jedak-jeduk tuh enak banget, bassnya dapat banget, apalagi ada software buat ngatur equalizernya gitu kan, biar makin mantep lagi. Kalau DBA DJ300 ini menurut saya sih buat main game, nah kurang sih ya, tapi masih bisa kok. Kalau misalkan kalian mau main game di mobile nih masih bisa banget. Tapi pas saya tes buat main Apex Legends, main Valorant, main Paladin yang biasa saya mainin, gimana ya, biasa aja sih, kayak ya nggak bisa dibanggakan gitu lah buat main game gitu kan. Karena karakternya flat gitu coy. Tapi buat dengerin musik nih, ini buat dengerin musik genrenya vokal ya, jadi vokalnya tuh dapat banget, nggak ketutup sama instrumennya. Tapi buat denger lagu jedak-jeduk sih masih kurang, karena memang bassnya masih terbilang biasa aja. Ya cukup tapi biasa aja gitu. Jadi udah tahu jawabannya kalau mau main game di BGM 500, kalau mau dengerin musik di DBA DJ300. Jadi ya itu dia kesimpulannya. Menurut kalian gimana? Coba kita diskusi di kolom komentar. Tapi bre, sebelum video ini berakhir, saya dengan DBA Indonesia akan mengadakan giveaway besar-besaran. Bukan cuma 1 unit, 2 unit, 3 unit, tapi 9 unit. 9 unit giveaway dari DBA Indonesia untuk kalian. Gila, DBA Indonesia baik banget buat kalian ya. Oke, aku kasih tahu dah. Emang apaan sih bang giveaway-nya? Banyak banget pak. Nih, ada 3 unit DBA DJ300 untuk kalian yang beruntung. Lalu ada 3 unit juga DBA GM500 untuk kalian yang beruntung juga nih, sampai tinggi banget gitu kan. Terus ada lagi bentar, ada 3 unit juga DBA TWS10 yang reviewnya mendatang ya, karena untuk nge-review produk audio harus lama gitu kan kita ngetesnya. Jadi total giveaway-nya itu ada 9 unit dari DBA Indonesia untuk kalian yang beruntung, khusus para audiens atau subscribernya Kudetek. Kurang baik apa sih DBA Indonesia? Jadi gimana cara ikutannya? Gampang banget, ini wajib banget ya. Kalian subscribe channelnya Kudetek pastinya, terus follow Instagramnya Kudetek, linknya ada di deskripsi, dan follow Instagramnya DBA Indonesia, linknya ada di deskripsi. Terus kalian komentar di postingan ini alasan kalian untuk memenangkan salah satu unit dari DBA Indonesia ini bre, dan tag kedua teman kalian, suruh ikutan gitu, karena hadiahnya banyak banget gitu loh. Karena memang kemarin saya tuh ada giveaway juga, jadi giveaway-nya tuh dicampur ya, jadi totalnya tuh ada 12 giveaway, dan untuk pengumuman giveaway-nya saya barengin aja sama giveaway yang sebelumnya. Jadi kita bakal live streaming khusus buat pengumuman giveaway. Jadi bre, gampang banget cari ikutannya tadi, dan ya share ke teman-teman kalian pastinya buat dapetin salah satu unit dari DBA Indonesia ini. Jadi kita akhiri saja video reviewnya. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian suka, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian suka dengan video ini. Saya Alfian selaku di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Bye bye.